Semriwing, semriwing, semriwing. Halo pemirsa yang budiman dan budiwati. Dikisahkan dahulu kala ada kerajaan Dehe. Di dalam kerajaan itu hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia mempunyai dua putri yang sangat cantik jelita. Putri yang cantik jelita tersebut bernama Putri Chandra Kirana dan Dewi Galau. Hingga suatu hari, datanglah seorang pangeran yang sangat tampan yang bernama Raden Inu Kartaparti. Kita simak aja yuk ceritanya. Yuk ya yuk. Selamat siang Raja. Apa maksud kedatanganmu kemari? Maksud kedatangan hamba hanya ingin minta izin pada Baginda untuk melamar putri Baginda yang bernama Chandra Kirana. Jin, dirimu sungguh berani anak muda. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menghiburku dulu. Boleh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Baiklah, kamu boleh menikahi putriku, Chandra Kirana. Terima kasih Baginda, terima kasih. Anakku, oh anakku. Ya, Ipa bro. Dalam Romo. Elu, gue tahu lu kesini kan mau jualan jamu. Sorry ya Lau, itu nggak level bagiku. Aku tuh levelnya jadi penyanyi, single dong. Terus ngapain di sini? Aku tuh mau melamar Putri Chandra Kirana. Lo pikir gue balon, main gendong macam gelon, cowok mahal anti diskon, jangan tawar leave me alone. Wahai Putri Chandra Kirana, apakah kau bersedia jadi calon istriku? Lala, cetar membahana badai. Raden, apakah kau yakin? Aku kan lebih cantik daripada dia. Maaf Dewi, aku sekadung cinta sama Putri Chandra Kirana. Tapi Raden, Bagaimana Putri, kamu mau kan? Apapun yang kau minta pasti akan kuberi. aja guyon Thomas. Ya wes, aku gelem. Sip, ayo warga-warga ngumpul. Raden Ninu mau tunangan loh. Ternyata itu membuat Dewi Galau merasa iri kepada Putri Chandra Kirana. Ia merasa dirinya yang lebih cocok mendampingi Pangeran Inu. Oleh karena itu, Dewi Galau pergi ke rumah nenek sihir.
Dia meminta nenek sihir itu untuk menyihir Chandra Kirana menjadi suatu yang menjijikkan. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komet kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gendeng, setan bandel, setan kumbang, setan nekat, semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Assalamualaikum, Sepada. Masuklah Dewi, aku tahu kedatanganmu kemari. Kamu pasti kehilangan sepeda kan? Aduh, santai banget sih nenek ini. Kamu kira aku udah tua apa? Aku masih muda kali. Ya, terserah nenek lah. Aku kesini tuh bukan mencari sepeda, tapi minta tolong sama nenek. Tolong rubah Putri Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Berupa, bau, dan dijauhi semua orang. Dan gak ada yang suka sama dia termasuk Raden Inu. Ih, repot banget deh hidupmu. Emang masalah buat nenek? Kok ngegas? Mau dibantu gak nih? Ya iyalah. Baiklah, sit down please. Wih, gigi juga nih nenek. Bisa bahasa Inggris. Loh, itu buat apa nek? Itu ramuannya ya? Enak aja, ini mah mau aku minum sendiri. Aku kan haus, dari tadi ngerasa terus. Oh gitu. Pakaikan kalung ini pada Chandra Kirana. Nanti ia akan berubah menjadi keong mas. Oke nenek, pergi sana. Udah malas aku sama nenek. Putri Galau pun mengajak Putri Chandra Kirana ke sungai. Putri, mau nggak ikut aku jalan-jalan? Kemana Dewi? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ih, serius? Bercanda, aku mau ajak kamu ke sungai. Emang mau ngapain? Ya, aku mau ngerayain hari jadi kamu. Masa mau bajak sawah? Ya udah deh, aku mau. Putri dan Dewi Galau pun pergi ke sungai. Sesampainya di sungai, Putri Chandra Kirana dan Dewi Galau bercanda gurau. Kirana, apa Dewi? Ada yang baru loh. Apa itu? Kamu pakai ini dulu ya. Wah, bagus sekali Dewi. Ini buat aku. Terima kasih ya. Sesudah Dewi Galau memakaikan kalung itu pada Putri Kirana, seketika itu pula Kirana merasa kesakitan. Aduh, ada apa denganku? Aduh, perutku mulai pusing. Oh, tidak, kepalaku mulai tidak. Lalu Putri Galau pun pulang dan memberitahu kepada ayahnya bahwa Putri Kirana hilang. Mumet akeh cicilan, ngapi-ngapi masih Kirana hilang, ngapi-ngapi masih. Oh, Kirana hilang. Hah? Kirana hilang? Kok bisa terjadi? Gimana ceritanya? Emang tadi kamu kemana? Sama siapa? Lagi apa? Terus? Kayaknya sih dia terhanyut. Prajurit!
Siap Paduka. Wah, banyak gaya kamu. Cari Putri Kirana di sungai. Sekarang Paduka. Tahun depan. Ya sekarang lah. Siap. Apapun yang Paduka perintahkan akan kami laksanakan. Udah cepat, cari sana. Semua orang panik mencari Putri Kirana. Suatu hari, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jala. Aneh sekali, kenapa tidak ada satu ikan pun yang tersangkut dalam jalaku? Hewan apa ini? Aneh sekali warnanya. Ya udahlah, aku simpan saja di rumah. Nenek itu mencari ikan lagi, tetapi tak mendapatkan ikan satu ekor pun. Lalu nenek tersebut pulang dan menaruh keong di depan pintu. Karena kelelahan, nenek pun tertidur dan seketika itu juga Putri Kirana berubah menjadi manusia untuk sementara. Kasihan sekali nenek ini, pasti dia belum makan. Sebaiknya aku membuatkan makan untuk nenek ini. Lalu Putri Kirana pun membuatkan nenek itu makan. Dan setelah itu ia berubah menjadi keong kembali. Siapa ya yang mengirimkan makanan lezat ini ke rumah? Ya udahlah, aku makan saja. Kebetulan aku juga belum makan. Malam harinya si nenek pura-pura tertidur. Ia berniat ingin mengetahui siapa yang memberikan ia makan. Ayo, siapa kamu? Ups, nenek. Nenek sedang tidak tidur ya? Siapa kamu putri cantik dan dari mana asalmu? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku. Dia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali nasibmu, Ju. Setelah itu Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Raden Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Putri Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. รู้จักประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์นอกหวากินแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากบอกอยากออกอัดจองห้องใจงามขับนำโปวดนำเหนือจนไอหลงเสือในรูปโปรไฟล์สุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปทักเลยทักเลย Nak, minta sedekahnya nak. Ini kek buat kakek. Terima kasih nak. Lalu kakek itu memakannya. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan menyihir dirinya menjadi seekor gagak untuk mencelakakan Raden Inu. Siapa kamu? Hehehe, aku tahu apa tujuanmu, Raden. Wah, burung ini hebat, bisa ngomong, punya kaki. Hidup lagi. Ia menganggap burung gagak ini sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberi arah jalan yang salah. Ternyata kakek adalah orang sakti. Ia memberitahu bahwa burung gagak itu nenek sihir. Wahai anak muda, jangan kau turuti nasihat burung gagak itu. Dia adalah nenek sihir yang sangat kejam. Jangan kau ikut campur ya kakek tua. Masalah buat lo. Tidurlah yang lelap kawanku sampai pagi datangkan menerangi kamarmu. Ajian CR7. Jurus gagak niprit. Jurus angin mematikan.
Pahit, pahit, pahit. Pergi kau, pergi. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada, dan Raden Inu akhirnya pergi ke desa Lalapan. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Akhirnya Raden Inu sampai di sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi, bisakah saya meminta seteguk air? Boleh, dengan siapa ya? Hah? Apakah benar itu engkau Raden Inu Kertapati? Astaga Putri, ternyata selama ini kau berada di sini. Mengapa kau menghilang Putri? Bukannya aku menghilang Raden, tapi dia disihir oleh nenek sihir Raden yang diutus oleh saudaranya sendiri. Maksud nenek Dewi Galau. Iya, siapa lagi? Kenapa dia bisa setega ini padamu Putri? Mungkin dia iri padaku. Kamu harus ikut aku. Lalu Putri Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pulang ke istana. Dan setelah sampai di istana, Putri Kirana pun bercerita perbuatan Dewi Galau pada Baginda Kertamarta. Aku gak nyangka Dewi, kau bisa sekejam ini pada saudaramu sendiri. Prajurit, Siap Paduka. wah banyak gaya kalian. Hukum Dewi Galau. Aduh. Lalu Dewi Galau dihukum oleh raja, dan raja menyiarkan pada semua warga kalau nanti malam akan diadakan pesta kembalinya Putri Chandra Kirana. Wara-wara, wiri-wiri, wuru-wuru, were-were, wuru-wuru. Para rakyat deh, kalian semua akan diundang oleh Baginda Kertamarta untuk datang ke pernikahan Putri Kirana dan Raden Inu. 엄마 엄마 나나나나 이게 진짜 맞나
Cek. Oke, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dari kelas 6 drama musikal Keong Emas. Iya, terima kasih anak-anak hebat luar biasa kreatif ya. Meskipun ondo-ondo nopo isin ngempet isin.